오늘 22번째 적그리스도의 모형 안티오코스 에피파네스 4세에 대해서 함께 살펴보도록 하겠습니다. Malam hari ini kita akan belajar bab yang ke-22, yaitu tentang Antiochus IV, model atau tipologi dari Antikristus. 다니엘서 11장 21절에서 45절까지 말씀을 함께 보시겠습니다. Mari kita mendengarkan bersama-sama Daniel pasal 11 dari ayat 21 sampai 45. Menggantikan dia akan muncul seorang yang hina, yang tidak memperoleh martabat raja. Tetapi dengan tak disangka-sangka, ia akan datang merebut kedudukan raja dengan perbuatan-perbuatan licin. Seluruh tentara yang datang melanda akan dihanyutkan di hadapannya dan dihancurkan. Bahkan juga seorang raja perjanjian. Dan dari saat diadakan persekutuan dengan dia, ia akan berlaku curang, dan ia akan maju serta menjadi berkuasa, meskipun sedikit orang-orangnya. Dengan tak disangka-sangka, ia akan memasuki daerah-daerah yang paling subur dari negeri itu, dan melakukan apa yang belum pernah dilakukan oleh para bapa dan nenek moyangnya, yakni menghamburkan rampasan dan jarahan dan harta di antara orang-orangnya. Juga terhadap tempat-tempat yang berbenteng, ia membuat siasat, tetapi hanya untuk sementara waktu. Kekuatan dan keberaniannya akan ditujukannya melawan Raja Negeri Selatan dengan memakai tentara yang besar. Dan walaupun Raja Negeri Selatan itu akan bersiap untuk berperang dengan tentara yang amat besar dan kuat, ia tidak akan dapat bertahan, sebab akan diadakan siasat terhadap dia. Dan orang-orang yang makan dari santapannya akan meruntuhkannya. Tentaranya akan hanyut dan banyak orangnya yang tewas dibunuh. Dan kedua raja itu bermaksud jahat. Dan sedang mereka duduk bersama-sama pada satu meja, mereka akan saling membohongi. Tetapi hal itu tidak akan berhasil, sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang ditetapkan. Kemudian ia akan pulang ke negerinya dengan banyak harta. Dan hatinya bermaksud menentang perjanjian kudus. Dan itu dilakukannya, lalu pulang ke negerinya. Pada waktu yang ditetapkan, ia akan memasuki pula negeri selatan. Tetapi kali yang kedua ini tidak akan sama dengan yang pertama. Karena akan datang kapal-kapal orang Kitim melawan dia, sehingga hilanglah keberaniannya. Lalu pulanglah ia dengan hati mendendam terhadap perjanjian kudus, dan ia akan bertindak. Setelah pulang kembali, ia akan menunjukkan perhatiannya kepada mereka yang meninggalkan perjanjian kudus. Tentaranya akan muncul. Mereka akan menajiskan tempat kudus, benteng itu, menghapuskan korban sehari-hari, dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Dan orang-orang bijaksana di antara umat itu akan membuat banyak orang mengerti. Tetapi untuk beberapa waktu lamanya, mereka akan jatuh oleh karena pedang dan api, oleh karena ditawan dan dirampas. Sementara jatuh, mereka akan mendapat pertolongan sedikit, dan banyak orang akan menggabungkan diri kepada mereka secara berpura-pura. Sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh, supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan, dan pemurnian di antara mereka, sampai pada akhir zaman. Sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Raja itu akan berbuat sekehendak hati. Ia akan meninggikan dan membesarkan dirinya terhadap setiap Allah, juga terhadap Allah yang mengatasi segala Allah. Ia akan mengucapkan kata-kata yang tak senonoh sama sekali. Dan ia akan beruntung sampai akhir murka itu. Sebab apa yang telah ditetapkan akan terjadi. Juga para Allah nenek moyangnya tidak akan diindahkannya. Baik pujaan orang-orang perempuan maupun Allah manapun juga tidak akan diindahkannya. Sebab terhadap semuanya itu, ia akan membesarkan diri. Tetapi sebagai ganti semuanya itu, ia akan menghormati dewa benteng-benteng. Dewa yang tidak dikenal oleh nenek moyangnya akan dihormatinya dengan membawa emas dan perak dan permata, dan barang-barang yang berharga. Dan
dan ia akan bertindak terhadap benteng-benteng yang diperkuat dengan pertolongan dewa asing itu. Siapa yang mengakui dewa ini akan dilimpahi kehormatan. Ia akan membuat mereka menjadi berkuasa atas banyak orang, dan kepada mereka akan dibagikannya tanah sebagai upah. Tetapi pada akhir zaman, Raja Negeri Selatan akan berperang dengan dia, dan Raja Negeri Utara itu akan menyerbunya dengan kereta, dan orang-orang berkuda, dan dengan banyak kapal. Dan ia akan memasuki negeri-negeri, dan menggenangi dan meliputi semuanya, seperti air bah. Juga tanah permai akan dimasukinya, dan banyak orang akan jatuh. Tetapi dari tangannya akan terluput tanah Edom, tanah Moab, dan bagian yang penting dari Bani Amun. Ia akan menjangkau negeri-negeri, dan negeri Mesir tidak akan terluput. Ia akan menguasai harta benda, emas dan perak, dan segala barang berharga negeri Mesir. Dan orang Libya serta orang Ethiopia akan mengikuti dia. Tetapi kabar-kabar dari sebelah timur dan dari sebelah utara akan mengejutkan hatinya, sehingga ia akan keluar dengan kegeraman yang besar untuk memusnahkan dan membinasakan banyak orang. Ia akan mendirikan kemah kebesarannya di antara laut dan gunung permai yang kudus itu. Tetapi kemudian ia akan menemui ajalnya, dan tidak ada seorang pun yang menolongnya. 아멘. Amin. 예, 오늘 본문의 주로 등장하는 자는 바로 이 적그리스도의 모형이라 말할 수 있는 안티오코스 4세입니다. Ya, jadi tokoh yang muncul dalam perikop malam hari ini itu dapat disebut sebagai model atau tipologi dari Antikristus, yaitu Antiochus IV. 다니엘서 11장 전체의 그 예언과 성취라는 측면에서 다니엘서 11장을 한번 먼저 살펴보겠습니다. Pertama-tama mari kita melihat nubuat dan penggenapan dari Daniel pasal 11 ini. 다니엘서 11장은 다니엘서 10장과 함께 다니엘이 주전 535년에 본 환상이었습니다. Pasal 11 ini adalah penglihatan yang dilihat oleh Daniel pada tahun 535 sebelum Masehi. 특별히 다니엘서 11장의 예언은 너무나도 구체적이고 아주 상세합니다. Khususnya penglihatan di dalam Daniel pasal 11 ini sangat spesifik dan terperinci. 그래서 자유주의 성경학자들은 다니엘서가 주전 2세기에 기록된 것이라 그렇게 주장을 합니다. Oleh karena itu para sarjana biblika liberal mengklaim bahwa kitab Daniel ditulis pada abad kedua sebelum Masehi. 시공간을 초월하신 전지하신 하나님을 우리가 믿는다면은 사실 이런 것은 문제가 되지 않습니다. Jadi jika kita percaya pada Tuhan yang Maha Tahu yang melampaui ruang dan waktu, maka hal ini tidak menjadi masalah bagi kita. 다니엘서 전체의 주제가 인간 나라를 다스리시는 지극히 높으신 하나님입니다. Dan tema utama daripada kitab Daniel adalah Tuhan yang Maha Tinggi yang memerintah atas kerajaan manusia. 지극히 높으신 하나님께서 인간 나라를 다스리시기에 이미 주전 535년에 주전 2세기에 일어날 일들을 미리 다니엘에게 환상을 통하여 보여주신 것입니다. Karena Tuhan yang Maha Tinggi yang memerintah atas kerajaan manusia mengetahui segala sesuatu, sehingga apa yang akan terjadi pada abad kedua Masehi itu telah lebih dulu diperlihatkan kepada Daniel pada tahun 535 sebelum Masehi. 세상 마지막에 등장할 적그리스도의 모형과 같은 인물입니다. Seperti tema dari bab 22 malam hari ini, bahwa Antiochus IV Epiphanes ini adalah tipologi atau model dari Antikristus. 그래서 종말론을 연구할 때에 이 다니엘서 11장에 있는 내용을 아주 깊이 있게 연구를 합니다. Oleh karena itu, saat kita menelaah tentang eskatologi, maka pasal 11 ini sangat-sangat sering dipakai sebagai referensi. 이제 그 내용을 좀 자세하게 살펴보겠습니다. Dan mari kita melihat isinya satu persatu. 먼저 20절 말씀을 읽어 주십시오. Ayat 20, menggantikan dia akan muncul seorang yang menyuruh seorang pemungut pajak
menjalani bagian yang terindah dari kerajaan itu. Tetapi beberapa hari kemudian ia akan dibinasakan, bukan oleh kemarahan atau oleh peperangan. 자, 이 말씀은 안티오코스 3세가 암살당할 것을 예언하고 있는 말씀입니다. Ayat ini sedang merujuk kepada Antiochus III yang akan dibunuh. 그리고 첫째 아들이 왕위를 계승할 것을 말씀합니다. Dan juga menubuatkan bahwa putra sulungnya akan naik takhta menggantikan dia. 당시의 이 북방왕은 로마와의 전쟁에서 패전해서 로마에 조공을 바치는 그러한 상황이 되었습니다. Pada waktu itu, Raja Negeri Utara di dalam peperangan melawan Kekaisaran Romawi mengalami kekalahan dan mereka harus membayar upeti kepada Kekaisaran Roma. 왕위를 계승받은 첫째 아들도 그 아버지 안티오코스 3세처럼 암살을 당할 것을 말씀하고 있습니다. Ayat ini juga sekaligus menubuatkan bahwa putra sulungnya yang menggantikan dia sebagai raja, ia harus membayar upeti kepada Kekaisaran Romawi dan dia juga akan dibunuh seperti ayahnya. 21절 읽어주십시오. Ayat 21, menggantikan dia akan muncul seorang yang hina, yang tidak memperoleh martabat raja, tetapi dengan tak disangka-sangka ia akan datang merebut kedudukan raja dengan perbuatan-perbuatan licin. 여기서 한 비천한 사람은 안티오코스 3세의 둘째 아들 안티오코스 4세를 가리킵니다. Di sini muncul kata seorang yang hina. Orang yang hina merujuk kepada putra daripada Antiochus III, yaitu Antiochus IV. 아주 간교하고 무례하고 비열한 사람으로 그렇게 기록되어 있습니다. Dia diibaratkan sebagai seorang pria yang hina, seorang yang licin, kasar dan jahat. 안티오코스 4세는 오랫동안 로마의 볼모로 붙잡혀가서 비천한 생활을 했던 사람이었습니다. Dia adalah seorang yang terhina dan dalam pembuangan di Roma untuk waktu yang sangat lama. 그는 왕위를 이을 만한 사람이 되지를 못했습니다. Dan dia juga seorang yang tidak layak untuk naik takhta menggantikan ayahnya. 그러나 비열한 방법으로 왕위를 차지하게 됩니다. Tetapi ia merebut takhta kerajaan dengan cara yang jahat. 그가 바로 안티오코스 4세였습니다. Dialah Antiochus IV. 22절 말씀을 읽어주십시오. Ayat 22, seluruh tentara yang datang melanda akan dihanyutkan di hadapannya dan dihancurkan, bahkan juga seorang raja perjanjian. 이 말씀은 죽은 부왕의 신하가 이끄는 군대와 애굽의 동맹군을 속임수로 물리칠 것을 말씀하고 있습니다. Ayat ini sedang menubuatkan bahwa ia akan mengalahkan tentara yang dipimpin oleh bawahan almarhum raja dan sekutu Mesir dengan tipu daya. 23절 읽어주십시오. Ayat 23, dan dari saat diadakan persekutuan dengan dia, ia akan berlaku curang dan ia akan maju serta menjadi berkuasa meskipun sedikit orang-orangnya. 안티오코스 4세는 속임수로 그 세력을 불려나갈 것을 말씀하고 있습니다. Ayat ini sedang berbicara bahwa Antiochus IV akan memperluas kekuatannya atau kekuasaannya melalui tipu daya. 24절 읽어주십시오. Ayat 24, dengan tak disangka-sangka ia akan masuki daerah-daerah yang paling subur dari negeri itu dan melakukan apa yang belum pernah dilakukan oleh para bapa dan nenek moyangnya, yakni menghamburkan rampasan dan jarahan dan harta di antara orang-orangnya. Juga terhadap tempat-tempat yang berbenteng ia membuat siasat, tetapi hanya untuk sementara waktu. 자, 이 말씀은 예루살렘에서 정통파 제사장들과 진보파 제사장들에게 제사장 직분을 번갈아 가면서 팔아 많은 자금을 모아 사람을 매수할 것을 말씀하고 있습니다. Ayat ini menubuatkan bahwa ia di Yerusalem ia akan menjual jabatan imam kepada para imam ortodoks dan imam progresif secara bergantian dan mengumpulkan banyak uang untuk membeli orang-orang. 25절에서 28절까지를 보면은 안티오코스 에피파네스 4세의 그 전쟁을 기록하고 있습니다.
Dan kalau kita melihat dari ayat 25 sampai 28 itu mencatat tentang peperangan yang ditimbulkan oleh Antiochus IV Epiphanes ini. 25절 읽어 주십시오. Ayat 25, kekuatan dan keberaniannya akan ditunjukkannya melawan Raja Negeri Selatan dengan memakai tentara yang besar. Dan walaupun Raja Negeri Selatan itu akan bersiap untuk berperang dengan tentara yang amat besar dan kuat, ia tidak akan dapat bertahan sebab akan diadakan siasat terhadap dia. 당시 남방 애굽에서는 클레오파트라의 아들 프톨로미 6세가 왕위를 이어받았었습니다. Pada waktu itu di negeri utara di Mesir, putra Kleopatra yaitu Ptolemeus VI berhasil naik takhta. 이 프톨레미 6세는 북방 왕국에 빼앗긴 팔레스틴을 되찾기를 원했습니다. Dan Ptolemeus VI ini dia ingin merebut kembali wilayah Palestina yang telah direbut dari kerajaan utara. 이 사실을 안 북방왕 안티오코스 4세는 팔레스틴을 빼앗기지 않기 위해서 대군을 거느리고 왔습니다. Mengetahui hal ini, Antiochus IV yaitu Raja Negeri Utara bergerak ke selatan dengan pasukan besar untuk melindungi wilayah Palestina. 주전 169년에 애굽 국경에 있는 펠루시움 요새에서 북방왕과 남방왕과의 전쟁이 벌어졌습니다. Dan pada tahun 169 sebelum Masehi, pertempuran terjadi di benteng Pelusium di perbatasan Mesir. 간교한 북방왕 에피파네스 4세가 애굽의 신하들을 매수하여 애굽 왕을 배반하게 합니다. Dan Raja licik dari utara ini menyuap para pengikut Mesir untuk mengkhianati Raja Mesir. 26절 읽어 주십시오. Ayat 26, dan orang-orang yang makan dari santapannya akan meruntuhkannya. Tentaranya akan hanyut dan banyak orangnya yang tewas dibunuh. 이 말씀은 애굽의 신하들이 애굽 왕을 배신할 것을 예언하고 있는 말씀입니다. Ayat ini menubuatkan bahwa para pengikut Mesir akan mengkhianati Raja Mesir. Mereka mencerai-beraikan pasukan Mesir. 애굽 왕의 군대가 흩어지게 됩니다. Jadi akibatnya pasukan Mesir akan menjadi tercerai-berai. 27절 읽어 주십시오. Ayat 27. Dan kedua raja itu bermaksud jahat. Dan sedang mereka duduk bersama-sama pada satu meja, mereka akan saling membohongi. Tetapi hal itu tidak akan berhasil. Sebab akhirnya zaman itu belum mencapai waktu yang ditetapkan. 애굽 왕 프톨레미 6세는 패배를 인정하고 평화협정을 맺으면서 안티오코스 4세의 꼭두가시 왕으로 전락해버리고 말았습니다. Ptolemeus VI, Raja Mesir, mengakui kekalahannya dan ia membuat perjanjian damai dan menjadikannya raja boneka dari Antiochus IV. 애굽은 패장인 프톨레미 6세를 폐위시키고 그의 동생 프톨레미 7세를 왕으로 옹립을 합니다. Dan di Mesir dikatakan bahwa Mesir menggulingkan Ptolemeus VI, jenderal yang kala itu, dan menetapkan saudara raja yaitu Ptolemeus VII sebagai raja. 안티오코스 4세와 프톨레미 6세는 자리를 같이하여 왕권 회복을 꾀하였습니다. Dan ayat ini menubuatkan bahwa Antiochus IV dan Ptolemeus VI bekerja sama untuk memulihkan takhta. 그러나 그들의 계획은 이루어지지를 못했습니다. Tetapi rencana mereka tidak tercapai atau tidak akan berhasil. 28절 읽어 주십시오. Ayat 28. Kemudian ia akan pulang ke negerinya dengan banyak harta dan hatinya bermaksud menentang perjanjian kudus. Dan itu dilakukannya lalu pulang ke negerinya. 안티오코스 4세는 남방 왕국을 침략하여 애굽 정복을 완전히 성취하지 못했지만은 그러나 많은 전리품들을 가지고 본국으로 돌아갑니다. Ayat ini menubuatkan bahwa Antiochus IV menginvasi kerajaan selatan dan meskipun tidak sepenuhnya menaklukkan Mesir, tetapi ia pulang atau kembali dengan membawa banyak barang-barang rampasan. 안티오코스 4세가 남방 왕을 침략하는 그런 내용들을 우리가 쭉 살펴보았습니다. Ya, sampai sini kita sudah melihat bersama-sama bagaimana
Antiochus terus menginvasi kerajaan selatan. 우리는 다니엘서에 등장하는 안티오코스 에피파네스 4세에 대해서 한번 살펴보겠습니다. Dan mari kita melihat bersama-sama beberapa bagian dari kitab Daniel ini yang merujuk kepada Antiochus IV Epiphanes ini. 다니엘의 첫 번째 환상 다니엘서 7장에 11번째 뿔이 등장합니다. Pertama-tama adalah tanduk ke-11 dalam penglihatan pertama Daniel yang terdapat dalam Daniel pasal 7. 그가 성도를 괴롭히게 할 것을 예언하고 있습니다. Dalam Daniel pasal 7 ayat 25 dikatakan bahwa ia akan menganiaya orang-orang kudus. 그가 바로 안티오코스 4세를 가리킵니다. Jadi ia di sini merujuk kepada Antiochus IV Epiphanes. 다니엘의 두 번째 환상에서 숫염소의 작은 뿔이 등장합니다. Juga berbicara tentang tanduk kecil kambing jantan dalam penglihatan kedua Daniel. 다니엘서 8장 11절에 하면은 이 작은 뿔이 성전에서 매일 드리는 제사를 없애버리고 그의 성소를 헐었다고 그렇게 말씀하고 있습니다. Dalam Daniel pasal 8 ayat 11 dikatakan, dan daripadanya diambilnya korban persembahan sehari-hari dan tempatnya yang kudus dirobohkannya. 이 작은 뿔이 바로 안티오코스 4세를 가리킵니다. Jadi tanduk kecil kambing jantan di sini merujuk kepada Antiochus IV Epiphanes. 다니엘서 9장 26절 27절을 보면은 가브리엘 천사가 종말에 대한 그 시기를 알려주는 내용이 있습니다. Juga dalam Daniel pasal 9 ayat 26 sampai 27, di situ dikatakan tentang malaikat Gabriel yang datang memberitahukan masa dari akhir zaman kepada Daniel. 그 내용을 한번 읽어 주시기 바랍니다. Memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Raja itu akan membuat perjanjian untuk menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. 많은 사람들과 더불어 한 일의 동안의 언약을 굳게 정하는 사람이 바로 안티오코스 4세 적그리스도를 가리킵니다. Jadi raja itu yang akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa merujuk kepada Antiochus IV Epiphanes ini. 다니엘서 11장 오늘 본문 말씀에 하면은 미천한 자로 적그리스도의 모형적인 존재임을 말씀하고 있습니다. Dan di dalam pasal 11 yang sedang kita pelajari, dia diibaratkan sebagai manusia hina, sebagai tipologi atau model dari antikristus. 자, 다니엘서 7장, 8장, 9장 그리고 11장에 이 안티오코스 에피파네스 4세에 대한 말씀들을 우리가 한번 쭉 정리해 보았습니다. Jadi kita sudah melihat bersama-sama seperti apa kemunculan dari Antiochus IV Epiphanes ini dalam Daniel pasal 7, 8, 9, dan 11. 예언의 이중성에 대해서 잠깐 여러분들에게 설명하고자 합니다. Dan sebentar saya akan menjelaskan tentang dualitas dari nubuatan untuk kita semua. 다니엘서 11장의 내용은 주전 535년에 기록한 것입니다. Daniel pasal 11 ditulis sekitar tahun 535 sebelum Masehi. 이 예언은 안티오코스 4세를 통하여 1차적으로 성취가 되었습니다. Jadi pertama-tama nubuatan ini digenapi melalui Antiochus IV. 안티오코스 4세는 주전 175년에 왕이 되었으며 주전 164년 죽을 때까지 북방 왕국을 통치했습니다. Antiochus IV ini menjadi raja pada tahun 175 sebelum Masehi dan memerintah kerajaan utara sampai kematiannya pada tahun 164 sebelum Masehi. 즉 다니엘서 11장에 예언된 그 말씀이 이 안티오코스 에피파네스 4세를 통하여 다 성취가 되었다는 말씀입니다. Artinya semua nubuatan di dalam Daniel pasal 11 itu digenapi oleh Antiochus IV ini. 근데 이것으로 끝난 것이 아닙니다. Tetapi itu tidak selesai sampai di situ saja. 다니엘서 11장의 이 예언은 세상 종말에도 이루어질 이중적인 예언이라는 것을 우리가 알아야 합니다. Kita harus tahu bahwa nubuatan dalam Daniel pasal 11 ini adalah nubuatan ganda.
yang juga akan digenapi pada akhir zaman. 세상 마지막 때에 적그리스도가 등장해서 이 안티오코스 에피파니스 4세가 한 것처럼 성전을 더럽히며 성도들을 박해하는 그런 사건이 일어날 것을 예언하고 있는 것입니다. Ayat ini juga menubuatkan bahwa di akhir zaman Antikristus akan muncul dan mengikat perjanjian damai dan melakukan hal-hal seperti yang dilakukan oleh Antiochus IV, yaitu melanggar perjanjian itu dan menganiaya orang-orang Yahudi dengan kejam. 우리는 이것을 예언의 이중성이라고 말을 합니다. Kita menyebut hal ini sebagai dualitas nubuat. 구약 시대 마지막에 이런 사건이 있었을 뿐만 아니라 세상 마지막 예수님 다시 오시기 전에도 이와 같은 사건이 일어난다는 것입니다. Artinya bahwa peristiwa-peristiwa ini tidak hanya akan terjadi di akhir perjanjian lama, tetapi juga akan terjadi pada akhir zaman saat Tuhan Yesus datang kembali. 이 예언의 이중성을 이런 그림으로 한번 설명해 볼 수가 있습니다. Saya akan menjelaskan dualitas nubuat ini dengan sebuah gambar seperti ini. 자, 여러분 여기 산이 두 개가 있습니다. Coba perhatikan di sini ada dua buah gunung. 앞에 산이 있고 또 뒤에도 산이 있습니다. Jadi di depan ada sebuah gunung, di belakang juga ada sebuah gunung yang besar. 그 산 앞에서 이 두 산을 쳐다볼 때는 마치 두 산이 이렇게 겹쳐 있는 것으로 보입니다. Kalau kita melihat gunung ini dari depan, maka sepertinya dua gunung ini sepertinya saling berdempet satu dengan yang lain. 그렇지만 이 두 가지는 하나가 아니라 시기적으로 멀리 떨어져 있는 그런 사건이라는 것을 우리가 예언의 이중성이라고 이렇게 설명을 합니다. Tetapi kalau kita melihat ini dari samping, maka kita akan melihat ini merupakan dua bagian yang terpisah, baik secara waktu dan juga tempat. Dan ini kita sebut sebagai dualitas nubuat. 앞에 있는 작은 산은 안티오코스 에피파네스 4세를 가리킵니다. Sebuah gunung kecil yang ada di depan itu merujuk kepada Antiochus IV Epiphanes. 뒤에 있는 큰 산은 세상 마지막 때 등장할 적그리스도를 상징합니다. Sedangkan gunung yang ada di belakang yang besar ini adalah simbol dari Antikristus yang akan datang pada akhir zaman nanti. 이것이 바로 예언의 이중성이라고 그렇게 설명을 합니다. Ini adalah gambar yang menjelaskan tentang dualitas nubuatan. 우리가 성경 예언서를 보면은 이런 내용들이 여러 곳에 있다는 것을 우리가 발견할 수 있습니다. Jadi kalau kita membaca kitab nabi-nabi, kita bisa menemukan dualitas nubuatan seperti ini di beberapa bagian. 그래서 우리가 다니엘서 11장을 종말론을 연구할 때 아주 주의 깊게 살펴보는 것입니다. Oleh karena itu waktu kita meneliti atau menelaah pasal 11 ini, kita harus menelaahnya secara saksama. 다니엘서 11장이 주전 2세기에 성취된 것으로만 본다면은 우리가 굳이 종말론을 공부할 때 이 말씀을 공부할 필요가 없습니다. Jika seandainya nubuatan dalam kitab Daniel ini telah digenapi pada abad kedua sebelum Masehi, maka kita tidak perlu lagi mempelajari kitab Daniel saat kita membahas tentang akhir zaman. 이 다니엘서 11장은 세상 마지막 때에 적그리스도에 의해서 이와 같은 사건이 발생할 것을 이중적으로 예언하고 있기 때문에 우리는 이 다니엘서 11장을 깊이 있게 연구하는 것입니다. Alasan kita menelaah Daniel pasal 11 ini secara dalam karena pada akhir zaman juga akan muncul sosok seperti Antiochus IV, yaitu Antikristus yang akan menganiaya orang-orang percaya. 다니엘서 11장 29절에서 31절까지 말씀 보면은 적그리스도의 모형과 같은 안티오코스 4세의 모습을 우리가 볼 수 있습니다. Dan dalam ayat 29 sampai 31 kita dapat melihat bahwa Antiochus IV ini mirip seperti tipologi Kristus. 29절 읽어 주십시오. Ayat 29, pada waktu yang ditetapkan ia akan memasuki pula negeri selatan. Tetapi kali yang kedua ini tidak akan sama dengan yang pertama. 안티오쿠스 4세는 2년 후에 다시 남방 왕국을 공격했습니다.
2 tahun kemudian Antiochus IV ini menyerang kembali kerajaan selatan. 이때 애굽은 로마와 동맹을 맺고 있었습니다. Pada waktu itu Mesir sedang bersekutu dengan kekaisaran Romawi. 30절 읽어주십시오. Ayat 30, karena akan datang kapal-kapal orang Kitim melawan dia, sehingga hilanglah keberaniannya. Lalu pulanglah ia dengan hati mendendam terhadap perjanjian kudus, dan ia akan bertindak. Setelah pulang kembali, ia akan menunjukkan perhatiannya kepada mereka yang meninggalkan perjanjian kudus. 기띔의 배는 애굽과 동맹을 맺은 로마의 배들을 가리킵니다. Kapal-kapal Kitim ini mengacu atau merujuk pada kapal-kapal orang Roma yang menjadi sekutu Mesir. 로마가 이 싸움에 개입함으로 인하여 이 북방왕 안티오코스 4세는 낙심하고 그리고 분노해서 돌아가면서 그 분노를 중간에 있는 유대인들에게 다 분노를 쏟아붓습니다. Karena campur tangan dari kekaisaran Romawi sehingga menyebabkan Antiochus ini kalah, akhirnya dia pulang dengan hati mendendam dan melampiaskan amarahnya ini kepada orang-orang Yahudi. 주전 169년에 거룩한 언약을 거스리고 성전을 약탈하는 그런 일이 있었습니다. Dan pada tahun 169 sebelum Masehi, ia menjara bait suci dan meninggalkan perjanjian suci. 팔레스틴에서 이 안티오코스 4세를 배반하고 애굽 편을 들었던 유대인과 제사장들을 무자비하게 살해했습니다. Dia membunuh orang-orang Yahudi dan para imam yang mengkhianatinya di Palestina dan yang memihak kepada negara Mesir. 31절 말씀 읽어주십시오. Ayat 31, tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus, benteng itu, menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. 이 안티오코스 4세는 유대인들이 매일 드리는 성전 제사를 피하고 돼지를 성전 제물로 바치게 합니다. Ayat ini menjelaskan bagaimana ia menghapuskan korban sehari-hari orang Yahudi di bait suci dan mempersembahkan babi sebagai korban. 돼지를 제물로 드렸다는 것은 예루살렘 성전을 도렵했다는 말입니다. Mempersembahkan babi sebagai korban sama dengan menajiskan bait suci Allah yang ada di Yerusalem. 그리고 성소에 제우스 신상을 세워서 이스라엘의 하나님 여호와를 모독합니다. Dan ia juga mendirikan patung dewa Zeus dan memasukkannya di ruang kudus sebagai penghujatan terhadap Allah Israel. 32절에서 35절까지는 이 안티오코스 4세의 정치적인 횡포를 기록하고 있습니다. Sedangkan dalam ayat 32 sampai 35 ini menjelaskan tentang tirani politik dari Antiochus IV. 당시 팔레스틴에는 두 부류의 유대인들이 있었습니다. Pada masa itu ada 2 kelompok orang Yahudi yang ada di Yerusalem. 시대의 변화를 강조하면서 헬라 문화를 수용을 주장하며 정치적으로는 야합을 해서 안티오코스 4세를 따르는 그런 무리가 있었습니다. Jadi kelompok yang pertama adalah kelompok yang menekankan tentang perubahan zaman. Mereka bersikeras menerima budaya Yunani, mereka juga berkoalisi secara politik dan juga mengikuti Antiochus IV ini. 또 다른 부류는 유대교의 전통을 강조하면서 율법에 충실하며 신앙의 순수성을 지키고자 하는 그런 유대인들이 있었습니다. Sedangkan kelompok yang kedua adalah kelompok yang menekankan tradisi Yudaisme, di mana mereka begitu setia pada hukum Taurat dan menjaga kemurnian iman mereka. 안티오코스 4세는 하나님의 율법을 저버린 유대인들이 안티오코스 4세의 속임수로 타락을 시키는 그런 일을 합니다. Jadi Antiochus IV ini adalah seorang yang membuat orang-orang Yahudi meninggalkan hukum Taurat Tuhan mereka dan akhirnya mereka jatuh di dalam tipu daya Antiochus IV. 반면에 신앙의 순수성을 지키고자 하는 자들은 강하여 용명을 바라게 됩니다. Tetapi sebaliknya, orang yang menjaga kemurnian iman mereka, mereka tetap kuat dan berani. 마카비서 1장 62에서 63절까지 있는 말씀을 읽어 주십시오.
Ini adalah surat 1 Makabi 1 ayat 62 sampai 63. Namun demikian ada banyak orang Israel yang menetapkan hatinya dan memasang tekad untuk tidak makan apa yang haram. Lebih sukalah mereka mati daripada menodai dirinya dengan makanan semacam itu dan begitu mencemarkan perjanjian kudus, dan sesungguhnya mereka mati juga. 안티오코스 사세와 정치적으로 야하지 않고 신앙의 순수성을 지키고자 하는 사람들은 이런 탄압을 받았다는 말씀입니다. Artinya, sekelompok orang yang tidak mau mengikuti Antiochus IV, mereka menjaga kemurnian iman mereka dan mereka tidak mau berkoalisi dengan Antiochus IV. 32절 읽어 주십시오. Ayat 32. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. 안티오코스 4세는 변절한 유대인들을 속임수로 타락해 하였습니다. Jadi Antiochus IV ini merusak orang-orang Yahudi yang murtad dengan tipu dayanya. 반면에 마카비 1서 1장 62절 63절에 의하면은 부정한 것을 먹지 않기로 결심하고 죽음을 불사한 유대인들도 있었습니다. Sebaliknya, orang-orang yang tidak mengikuti dia, menurut 1 Makabi 1 ayat 62 sampai 63, mereka memutuskan untuk tidak makan makanan yang haram dan tidak takut dengan kematian. 33절 읽어 주십시오. Ayat 33, dan orang-orang bijaksana di antara umat itu akan membuat banyak orang mengerti. Tetapi untuk beberapa waktu lamanya mereka akan jatuh oleh karena pedang dan api, oleh karena ditawan dan dirampas. 충성된 유대인들과 지혜로운 자들은 용맹하여 그들이 믿는 바를 다른 많은 사람들에게 가르치면서 전파했습니다. Orang-orang Yahudi yang setia, bijaksana, yang gagah berani, mereka mengajarkan dan mengkhotbahkan apa yang mereka yakini kepada banyak orang lain. 그들은 안티오코스 4세에 의해서 박해를 받고 몰락을 하고 말았습니다. Dan orang-orang Yahudi setia ini mereka dianiaya dan jatuh oleh karena Antiochus IV. 34절 읽어 주십시오. Ayat 34. Sementara jatuh, mereka akan mendapat pertolongan sedikit dan banyak orang akan menggabungkan diri kepada mereka dan secara berpura-pura. 충성된 유대인들이 안티오코스를 대항하는 마카비 가문의 도움을 받았습니다. Ini menjelaskan bahwa orang Yahudi yang setia kepada Tuhan mendapat pertolongan sedikit dari Makabe melawan Antiochus IV. 그러나 많은 사람들은 안티오코스의 속임수로 야합을 하고 말았습니다. Tetapi banyak orang-orang Yahudi yang berkoalisi karena tipu daya Antiochus ini. 35절 읽어 주십시오. Ayat 35. Sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh, supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan, dan pemurnian di antara mereka sampai pada akhir zaman, sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. 환난 중에서도 신앙이 연단되어 정결하게 되어서 마지막 때까지 이르는 사람들이 있었습니다. Di tengah kesusahan, ada orang-orang yang imannya dimurnikan dan disucikan dan tetap bertahan sampai pada akhirnya. 환난 속에서도 마지막 때까지 믿음을 지키는 자들에게는 하나님께로부터 상급이 주어질 것입니다. Dan Allah akan memberikan upah kepada orang-orang yang menjaga imannya di tengah-tengah kesusahan sampai akhirnya. 안티오코스 4세는 종말에 등장할 적그리스도의 모형입니다. Jadi Antiochus IV ini adalah tipologi atau model dari antikristus yang akan muncul di akhir zaman nanti. 36절에서 39절을 보면은 안티오코스 4세의 종교적인 횡포를 예언하고 있습니다. Sedangkan dalam ayat 36 sampai 39 itu dijelaskan tentang tirani agama atau religius dari Antiochus IV. 36절 읽어 주십시오. Ayat 36, raja itu akan berbuat sekehendak hati. Ia akan meninggikan dan membesarkan dirinya terhadap setiap Allah. Juga terhadap Allah yang mengatasi segala Allah, ia akan mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh sama sekali. Dan ia akan beruntung sampai akhir murka itu. Sebab apa yang telah ditetapkan akan terjadi. 하나님에 대한 횡포로 자기 마음대로 행하며 스스로 높여 모든 신들보다 크다고 주장을 합니다. Jadi dia melakukan tirani terhadap Tuhan. Ia melakukan apa yang ia inginkan
dan meninggikan dirinya lebih tinggi dari semua Allah. 비상한 말로 신들의 신을 대적합니다. Dia melawan Allah dari segala Allah dengan kata-kata yang tidak senonoh. 그가 바로 하나님을 대적하는 마귀와 같은 존재입니다. Dia sama seperti iblis Lucifer yang menentang Tuhan. 에피파네스는 하나님의 현현이라는 뜻입니다. Jadi Epiphanes berarti penampakan Tuhan. 즉 안디오코스 4세가 자기가 바로 신들 중에서도 신이라는 것이죠. Artinya Epiphanes ingin menyatakan bahwa dia adalah Allah dari segala Allah. 37절 읽어주십시오. Ayat 37, juga para Allah nenek moyangnya tidak akan diindahkannya. Baik pujaan orang-orang perempuan maupun Allah manapun juga tidak akan diindahkannya. Sebab terhadap semuanya itu ia akan membesarkan diri. 이 안티오코스 4세는 북방 왕국이 섬기는 신들과 남방 왕국이 섬기는 신들을 모두 다 무시할 것을 예언하고 있는 말씀입니다. Ayat ini menubuatkan bahwa Antiochus IV akan mengabaikan semua Allah, baik Allah kerajaan utara maupun Allah kerajaan selatan. 38절 읽어주십시오. Ayat 38, tetapi sebagai ganti semuanya itu, ia akan menghormati dewa benteng-benteng, dewa yang tidak dikenal oleh nenek moyangnya, akan dihormatinya dengan membawa emas dan perak, dan permata dan barang-barang yang berharga. 이 안티오코스는 자신을 신격화하면서 신성 모독의 죄를 범할 것입니다. Ayat ini menjelaskan atau menubuatkan bahwa ia akan melakukan dosa hujat kepada Allah sambil mendewakan dirinya sendiri. 그는 권력의 신을 섬겼는데 자신도 권력의 신에 포함이 되었습니다. Ia melayani dewa-dewa benteng-benteng atau kekuasaan dan dirinya sendiri termasuk di dalam dewa benteng-benteng atau kekuasaan. 조상들이 알지 못하던 신에게 금은 보석과 보물을 드려 공경하는 그러한 일을 합니다. Dia melakukan apa? Dikatakan sini para nenek moyang menghormati dewa yang tidak mereka kenal dengan mempersembahkan emas, perak, permata dan barang-barang berharga. 39절 읽어주십시오. Ayat 39. Dan ia akan bertindak terhadap benteng-benteng yang diperkuat dengan pertolongan dewa asing itu. Siapa yang mengakui dewa ini akan dilimpahi kehormatan. Ia akan membuat mereka menjadi berkuasa atas banyak orang. Dan kepada mereka akan dibagikan tanah sebagai upah. 크고 견고한 성들 가운데 하나가 바로 예루살렘 성입니다. Jadi salah satu benteng besar yang diperkuat itu adalah merujuk kepada bait suci di Yerusalem. 그는 이방 신의 이름으로 하나님의 성전을 점령하였습니다. Ia menduduki bait Allah, bait suci Allah atas nama dewa asing. 유대 정치 지도자들은 이 안티오코스에게 뇌물을 주고 권력을 사고 땅을 얻었습니다. Jadi para pemimpin politik Yahudi menyuap Antiochus ini untuk membeli kekuasaan dan tanah. 이제 마지막으로 40절에서 45절까지는 안티오코스 4세의 주변 나라들에 대한 악행을 예언하고 있습니다. Dan yang terakhir adalah perbuatan jahat Antiochus IV terhadap negara-negara tetangganya yang kita lihat dalam ayat 40 sampai 45. 40절 읽어주십시오. Ayat 40. Tetapi pada akhir zaman Raja Negeri Selatan akan berperang dengan dia. Dan Raja Negeri Utara itu akan menyerbunya dengan kereta dan orang-orang berkuda dan dengan banyak kapal. Dan ia akan memasuki negeri-negeri dan menggenapi dan meliputi semuanya seperti air bah. 마지막에 남방왕이 침공할 때에 남방왕은 물론 그와 동맹한 여러 나라들을 패배시키는 일이 있을 것을 예언하고 있습니다. Ayat ini menubuatkan bahwa pada akhir zaman ketika Raja Negeri Selatan menyerang, ia akan mengalahkan Raja Selatan serta negara-negara yang bersekutu dengannya. 41절 읽어주십시오. Ayat 41. Juga tanah permai akan dimasukinya dan banyak orang akan jatuh. Tetapi dari tangannya akan terluput tanah Edom, tanah Moab dan bagian yang penting dari Bani Amon. 안티오코스 4세는 유태인에 대한 분노와 복수심이 너무 커서 유태인들과 그를 돕는 주변 나라들까지 무참히 짓밟아 버릴 것을 예언하고 있습니다. Ayat ini menjelaskan bahwa ada kemarahan dan hati yang mau membalas dendam di dalam diri Antiochus terhadap orang-orang Yahudi yang begitu besar sehingga mereka dengan kejam menginjak orang-orang Yahudi dan bangsa-bangsa yang membantu mereka. 에돔과 모압과 암몬은 요단강 건너편에 있었기에
무관심할 것을 예언하고 있습니다. Juga ayat ini menubuatkan bahwa Edom, Moab, dan Amon mereka tidak peduli karena mereka berada di seberang sungai Yordan. 42절 43절 읽어주십시오. Ayat 42, 43, ia akan menjangkau negeri-negeri dan negeri Mesir tidak akan terluput. Ia akan menguasai harta benda emas dan perak dan segala barang berharga negeri Mesir. Dan orang Libya serta orang Ethiopia akan mengikuti dia. 애굽은 당시 오랫동안 풍요로움을 지속하면서 예술품, 귀금속, 보석, 동상, 서적, 전쟁 도구 등을 많이 보유하고 있었습니다. Mesir adalah negara yang berada dalam kemakmuran untuk waktu yang lama. Dan mereka memiliki karya seni, emas dan perak, patung buku, peralatan perang, segala barang-barang berharga dan lain-lain. 안티오코스 4세는 그 애굽에 넘치는 보물들을 전리품으로 다 챙겨서 빼앗아갔습니다. Dan Antiochus IV ini mengambil harta Mesir yang melimpah sebagai jarahannya. 그리고 리비아 사람과 구스 사람이 안티오코스의 시종이 되었습니다. Dan akhirnya orang-orang Libya dan orang-orang Ethiopia menjadi pengikut-pengikut. 44절 45절 읽어주십시오. Ayat 44, 45. Tetapi kabar-kabar dari sebelah timur dan dari sebelah utara akan mengejutkan hatinya. Sehingga ia akan keluar dengan kegeraman yang besar untuk memusnahkan dan membinasakan banyak orang. Ia akan mendirikan kemah kebesarannya di antara laut dan gunung permai yang kudus itu. Tetapi kemudian ia akan menemui ajalnya dan tidak ada seorang pun yang menolongnya. 동쪽과 북쪽에 있는 나라들이 안티오코스의 나라를 넘보고 있다는 소식이 안티오코스에게 들렸습니다. Ayat ini menubuatkan bahwa Antiochus mendengar kabar bahwa bangsa-bangsa di timur dan utara akan mengincar negerinya. 동쪽은 파르티아 왕국이며 북쪽은 아르메니아 왕국을 가리킵니다. Jadi yang di timur itu merujuk kepada kerajaan Partia dan yang di utara merujuk kepada kerajaan Armenia. 안디오코스 4세는 지중해와 시온산 사이에 궁전 같은 화려한 장막들을 세우고 분노에 가득하여 그 나라들을 섬멸하려고 했지만은 51세 나이에 갑작스러운 죽음을 맞이하게 됩니다. Ya, Antiochus IV ini membangun kebesarannya seperti istana antara laut Mediterania dan Gunung Sion. Dan dalam murkanya ia mencoba memusnahkan bangsa-bangsa, tetapi mati mendadak pada usia 51 tahun. 자, 우리는 다니엘서 11장을 통해서 구약 시대의 마지막에 헬라 제국의 넷으로 쪼개지면서 북방 왕과 남방 왕과의 계속 이어지는 그 전쟁들을 살펴보았습니다. Ya, sambil kita belajar Daniel pasal 11 ini, ketika nubuatan di dalam pasal 11 ini digenapi, kita melihat kekaisaran Yunani terbagi menjadi 4 dan peperangan yang terus berlanjut antara kerajaan negeri selatan dan utara. 북방왕 안티오코스 4세가 남방왕과 전쟁을 하면서 그 사이에 있는 예루살렘을 자주 침공해서 성전을 더럽히고 성도들을 박해하는 사건이 있었습니다. Jadi karena peperangan yang terus terjadi antara negeri utara dan selatan, maka berkali-kali Yerusalem ini juga mendapatkan impas dari peperangan ini. Sehingga bait suci sering dinajiskan dan juga orang-orang Yahudi sering mengalami penganiayaan. 이것이 바로 구약 시대 마지막에 있었던 사건들입니다. Dan ini adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di akhir dari perjanjian lama. 우리는 구약의 마지막 때와 신약의 마지막 때를 이렇게 비교한 도표를 통해서 우리가 이 사건을 정리해 볼 수 있습니다. Jadi mari kita menyimpulkan bersama-sama peristiwa yang terjadi di akhir perjanjian lama dan perjanjian baru melalui sebuah diagram seperti ini. 구약 시대의 마지막 때에 헬라 제국의 넷으로 쪼개졌습니다. Di akhir perjanjian lama, Yunani terbagi menjadi 4 kerajaan. 넷으로 쪼개지면서 북방왕과 남방왕 사이에 전쟁이 계속해서 이어집니다. Dan sementara terbagi menjadi 4, peperangan antara negeri utara dan selatan terus terjadi. 북방왕 안티오코스 4세가
이스라엘 예루살렘을 침공해서 성전을 더럽히며 성도들을 박해하는 그런 사건이 있었습니다. Jadi Antiochus IV ini dia menyerang Yerusalem dan dia menajiskan bait suci. Dia juga mengorbankan persembahan-persembahan yang tidak benar dan juga menganiaya orang-orang percaya. 우리는 요한계시록을 위시한 예언서를 통해서 신약의 마지막 때에도 세계가 사분화될 것을 우리는 알 수가 있습니다. Dan melalui kitab Wahyu kita juga dapat mengetahui bahwa pada akhir zaman dunia ini juga akan menjadi 4 blok. 북쪽은 구소련권을 가리킵니다. Ya, pada bagian utara itu adalah blok bekas Soviet. 남쪽은 미국권입니다. Sedangkan selatan itu adalah blok Amerika. 그리고 서쪽은 유럽권입니다. Dan blok barat, sebelah barat itu adalah blok Eropa. 그리고 동쪽은 아시아권입니다. Sedangkan timur itu adalah blok Asia. 이미 세계는 이렇게 크게 4블록으로 그렇게 나눌 수가 있습니다. Jadi kita bisa membagi dunia pada akhir zaman ini menjadi 4 blok seperti ini. 요한계시록에 예수님 재림 전에 큰 전쟁들이 있을 것을 예언하고 있습니다. Di dalam kitab Wahyu dinubuatkan bahwa sebelum kedatangan Yesus yang kedua akan terjadi peperangan yang besar. 첫째에서 넷째 나팔은 바로 제3사 세계대전 핵 전쟁을 의미합니다. Khususnya ketika sangkakala pertama sampai keempat ditiup, pada saat itu akan terjadi peperangan atau perang nuklir yang sangat dahsyat. 그리고 이어서 유프라테스 강이 마르면서 동서 전쟁이 있을 것을 예언하고 있습니다. Dan sementara sungai Yordan sungai Efrat menjadi kering, akan terjadi peperangan antara timur dan barat. 그리고 마지막 아마겟돈 전쟁이 있습니다. Setelah itu pada akhirnya akan terjadi peperangan Armageddon. 하나님을 대적하는 아마겟돈 전쟁이 벌어질 때 예수님 재림하셔서 세상을 심판하실 것을 예언하고 있습니다. Dan juga menubuatkan bahwa pada saat terjadi peperangan Armageddon di mana mereka menentang Allah, waktu itulah Tuhan Yesus akan datang kembali. 만일 남북 전쟁으로 남방왕과 북방왕 양대 세력이 무너지면은 남은 서방왕과 동방왕이 이어서 전쟁을 치르게 될 것을 우리는 요한계시록과 또 그리고 이 다니엘서를 통해서 알 수가 있습니다. Jadi melalui kitab Daniel dan juga kitab Wahyu ini kita dapat mengetahui jika seandainya 2 kekuatan besar yaitu Raja Selatan yaitu blok Amerika Serikat dan Raja Utara yaitu blok bekas blok Uni Soviet runtuh dalam perang Utara Selatan, maka Raja Barat yaitu blok Eropa dan Raja Timur yaitu blok Asia yang tersisa akan melanjutkan peperangan. 우리가 종말론을 공부할 때 다니엘서 11장을 우리가 깊이 있게 연구하는 것은 바로 예언의 이중성 때문입니다. Ya, waktu kita belajar tentang eskatologi dan kita mempelajari Daniel pasal 11 ini secara dalam, itu karena dualitas dari nubuatan ini. 한 번 더 제가 설명하겠습니다. Saya akan menjelaskan sekali lagi untuk kita semua. 다니엘서 11장의 내용은 주전 535년경에 기록되었습니다. Jadi isi daripada Daniel pasal 11 ini ditulis sekitar tahun 535 sebelum Masehi. 다니엘이 하나님께로부터 계시를 받은 것입니다. Jadi Daniel menerima wahyu ini daripada Tuhan sendiri. 이 예언은 안티오코스 4세를 통해서 성취가 되었습니다. Dan nubuatan yang diterima oleh Daniel ini telah digenapi melalui Antiochus IV. 안티오코스 4세는 주전 175년에 북방왕이 되었고 주전 164년 죽을 때까지 북방왕국을 통치했습니다. Antiochus IV ini menjadi raja pada tahun 175 sebelum Masehi dan ia memerintah kerajaan utara sampai kematiannya pada tahun 164 sebelum Masehi. 이 다니엘서 11장의 예언의 말씀은 구약 마지막 때 있을 사건일 뿐만 아니라 세상 마지막에 등장할
적그리스도를 예언하고 있는 말씀이기도 합니다. Jadi nubuatan dalam Daniel pasal 11 ini bukan hanya merujuk kepada peristiwa yang akan terjadi pada akhir perjanjian lama, tetapi juga peristiwa munculnya antikristus yang akan digenapi pada akhir zaman sebelum Yesus datang kembali. 세상 종말에 적그리스도가 등장해서 평화 조약을 맺었다가 중간에 조약을 깨고 유대인들과 성도들을 크게 핍박할 것을 예언하고 있습니다. Jadi ayat ini juga menubuatkan bahwa di akhir zaman antikristus akan muncul dan mengikat perjanjian damai. Kemudian ia melanggar perjanjian itu dan menganiaya orang-orang Yahudi, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. 이것을 우리는 예언의 이중성이라고 그렇게 설명합니다. Jadi kita menyebutnya ini sebagai dualitas nubuat. 신구약 성경 전체 통틀어서 예언서를 공부할 때는 이 예언의 이중성을 우리가 주의 깊게 봐야만 합니다. Jadi waktu kita belajar tentang kitab perjanjian lama dan perjanjian baru, kita harus memperhatikan dualitas dari nubuat ini. 다니엘서 11장에 주로 등장하는 안티오코스 에피파네스 4세, 북방왕 4세는 바로 세상 마지막에 등장할 적그리스도의 모형과 같은 인물이라는 사실을 여러분들 꼭 기억하시기 바랍니다. Jadi malam hari ini sambil kita mengakhiri pelajaran dari pasal 11 ini, kita harus mengingat bahwa Antiochus IV Epiphanes yang muncul di akhir dari perjanjian lama, dia adalah tipologi atau model dari antikristus yang akan muncul pada akhir zaman sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 기도하겠습니다. Mari kita berdoa. 하나님, 다니엘서 11장을 통하여 주전 2세기에 일어난 사건들을 우리가 살펴볼 뿐 아니라 세상 마지막에 있을 사건까지 저희들을 깨닫게 하심을 감사합니다. Tuhan, terima kasih melalui pasal 11 ini, Daniel pasal 11 ini, kami Tuhan boleh memahami dan mengerti hal-hal yang akan terjadi pada akhir perjanjian lama. 다니엘서 11장을 통하여 세상 마지막 때 일어날 사건들에 대한 예언의 말씀을 밝히 깨닫게 하여 주시옵소서. Tolong kami semua ya Tuhan, agar melalui pasal 11 ini kami semua dapat memahami dan mengerti hal-hal apa yang akan terjadi pada akhir zaman sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 때를 바로 분별하고 때를 따라 양식을 나눠주는 충성스러운 청지기가 되게 하여 주시옵소서. Tuhan, tolong kami semua agar menjadi hamba-hamba-Mu yang dapat membedakan masa dan juga dapat memberikan makanan yang tepat pada domba-domba yang Engkau percayakan kepada kami. 예수님 이름으로 기도드립니다. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 아멘. Amin. Amin.